Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Arsip Horor. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah kantor baru angker bekas pesugihan. Cerita kali ini datangnya dari salah satu narasumber. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Pak Made, yaitu narasumber, bercerita jika pada tahun sekitar 2009 ia diterima bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yang berlokasi di Jakarta, yang masih tergolong dalam perusahaan startup saat itu. Singkat ceritanya, di tahun 2012, perusahaan tempat Pak Made ini semakin besar dan berkembang. Sebelumnya, perusahaan itu hanya mampu menyewa 1 unit ruko dan 2 lantai. Dan lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, perusahaan tempat Pak Made ini sudah berhasil menyewa kembali 1 unit ruko tambahan, yang tepatnya bersebelahan dengan ruko tempat Pak Made bekerja. Namun karena mengalami beberapa kendala efisiensi penempatan pekerja dan masalah yang sebagainya, pimpinan perusahaan Pak Made ini memilih untuk sebaiknya tidak meneruskan sewa 2 unit ruko tersebut dan mencari ruko atau tempat kantor lain yang lebih besar serta muat menampung seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Setelah pindah kantor ke tempat yang baru, rupanya ada banyak masalah lain muncul dan hal-hal ganjil mulai dirasakan seluruh karyawan kantor tempat Pak Made bekerja. Lambat laun rahasia besar mulai terungkap tentang latar belakang kantor baru tersebut. Lantas bagaimana kelanjutan cerita Pak Made? Seperti biasa, tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai ceritanya. Made yang pada saat itu baru lulus mengenyam pendidikan S1 di bidang bagian teknik informatika, langsung saja mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman pendidikan formalnya. Berbekal nekat ijazah gelar S1, nyatanya Made cukup kesulitan mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Ia seringkali ditolak dengan alasan belum punya pengalaman, karena saat itu Made adalah seorang perantau yang berasal dari Pulau Bali. Made tidak lantas patah semangat. Ia kemudian terus-menerus melamar pekerjaan walaupun tidak sesuai dengan bidangnya. Sebagai contoh, Made tidak hanya melamar menjadi IT di perusahaan-perusahaan, melainkan sebagai administrasi keuangan, administrasi gudang, maupun bagian HR. Rupanya, hal itu membuahkan hasil baik bagi Made. Kegigihan mencari pekerjaan berbuah manis manakala Made diterima bekerja di salah satu staf perusahaan startup di bidang telekomunikasi. Tahun 2009, Made resmi diterima menjadi staf pendistribusian pulsa dari agen menuju reseller atau counter-counter HP. Pekerjaan Made saat itu bisa dibilang mudah sekali bagi Made, dan dia lakukan seorang diri pada kala itu. Perlahan, Made sudah mulai terbiasa dan beradaptasi dengan job desk-nya, walaupun seringkali ia harus pulang ke kosannya sampai malam hari karena menunggu cut-off atau laporan closing harian pendistribusian pulsa itu. Karena hal tersebut, lambat laun satu persatu dari karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut silih berganti pada kala itu. Ya, terkecuali Made yang bertahan pada saat itu. Singkat ceritanya, dari tahun ke tahun perusahaan tempat bekerja Made ini semakin besar dan ada peningkatan. Awalnya karyawan yang hanya tidak sampai 5 orang, kini mulai bertambah menjadi 25 orang, termasuk di bagian divisi pendistribusian pulsa. Made pun ditunjuk sebagai kepala pimpinan yang membawahi 2 orang anak buahnya. Serta banyaknya penambahan pegawai di berbagai divisi membuat pimpinan tempat Made bekerja ini menyewa sebuah ruko 2 lantai yang berada tepat di sebelah ruko lama. Intinya bersebelahan ya teman-teman. Di ruko lama ini ditempatkanlah divisi di bagian stokis gudang kartu perdana, bagian pendistribusian pulsa, bagian engineering, dan juga di bagian GA. Sedangkan di bagian ruko yang baru adalah bagian administrasi keuangan, bagian audit, bagian HR, dan tempatnya pimpinan perusahaan. Awalnya sih semua berjalan baik-baik saja.
Namun banyaknya keluhan dari karyawan-karyawan karena ribet jika harus mencocokkan data antara divisi yang bersebelahan tempatnya. Misalnya contoh bagian gudang mau ke bagian admin keuangan untuk pencocokan data. Apalagi jika dalam keadaan urgent atau mendesak, yang mereka ini menyarankan agar si pimpinan perusahaan ini mencari tempat lain yang muat menampung mereka semua dalam satu tempat atau tidak terpisah. Akhirnya di tahun 2012, si pimpinan perusahaan ini menyetujui masukan dari karyawannya dan memilih untuk menyewa kantor yang jauh lebih besar daripada kantor lama. Saat perpindahan kantor dan pemasangan server, si pimpinan yang sebut saja namanya Pak Cokro ini meminta tolong kepada Pak Made untuk menginap di kantor baru tersebut. Pak Cokro juga menjanjikan uang bonus tambahan sebesar 70.000 per hari jika Made mau menginap di kantor baru selama pemasangan server berlangsung. Jadi ya teman-teman, aku jelasin. Tugas Pak Made ini saat itu sebenarnya hanya ngemandorin tukang aja sama engineering untuk pemasangan server di waktu malam hari supaya tidak salah. Karena kan Pak Made salah satu karyawan yang paling lama bekerja di perusahaan itu. Jadi ya bisa dibilang dipercayalah begitu sama si pimpinan. Sewaktu malam hari Made ingin beristirahat di ruangan yang letaknya paling pojok di kantor tersebut. Bisa dibilang malahan agak tersembunyi kala itu. Oh ya teman-teman, FYI atau untuk informasi kalian, sampai di sini menurut pengakuan Pak Made, si narasumber ini, bahkan yang pertama kali menemukan ada sebuah ruangan tersembunyi di kantor itu adalah Pak Made itu sendiri. Jadi saat pertama datang ke kantor baru, Made ini mau ke kamar mandi. Namun malah gak sengajalah menemukan ruang kosong itu yang letaknya bersebelahan dengan ruang server. Namun entah bagaimana, pintu untuk masuk ke ruangan tersebut ya bukan semacam pintu kayu, melainkan dari bahan gipsum yang dibalut oleh wallpaper dinding. Jadi untuk sekilas pasti orang tidak akan menyadari jika itu ada ruangan lain. Ketika Made ini membuka ruangan kosong itu saat pada siang hari, memang tidak ada sesuatu hal yang aneh di dalamnya. Hanya saja ruangannya ini berdebu dan kotor oleh sawang-sawang atau debu. Made ini segera membersihkan ruangan tersebut dan rencananya memang saat malam ia akan tidur di ruangan itu. Sebelumnya Made berencana akan tidur di ruangan server. Namun karena ruangan ini masih dalam tahap perbaikan dan pemasangan komputer, kabel, kelistrikan dan lain-lain, Made memutuskan untuk tidur di ruangan sebelahnya saja yang secara kebetulan ia temukan. Ketika di malam hari, mata Made sulit terpejam. Ia pun mendengar suara-suara bising di luar padahal jam menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Made lalu mencoba mengirimkan pesan BBM kepada temannya, Mas Muji, si engineering. Mas, malam-malam gini kok masih kerja? Sudah tidur aja dulu mas, kerjaannya bisa dilanjut besok, ucap Made. Made tidak menerima balasan apapun dari Mas Muji, tapi suara bising itu masih saja ia dengar. Made kemudian keluar dari ruangannya dan ia berniat untuk menghampiri Mas Muji di ruangan server. Tapi begitu Made keluar ruangan, semua hening dan keadaan gelap gulita. Made membatin, loh, kok semua sudah gelap gulita? Dan di ruangan server maupun di kantor semua sudah tidak ada orang, gumam Made sambil berjalan melihat-lihat ke sekeliling isi kantor. Suasana mendadak menjadi hening dan sudah tidak terdengar lagi bunyi bising suara-suara ketukan di dinding serta suara langkah kaki seperti yang ia dengar dari dalam ruangan. Saat Made ingin kembali ke ruangan untuk melanjutkan tidur lagi, Made dengan jelas melihat si Mas Muji ini sedang berdiri menghadap ke ruangan Made sambil kepalanya tertunduk. Loh, Mas Muji ikut nginep juga, disuruh sama Pak Cokro. Dikira saya aja mas yang nginep di sini. Padahal kata Pak Cokro, Mas Muji lemburnya cuma sampai jam 11 malam saja. Cerocos Made. Mas Muji si engineering ini tidak menjawab apapun, hanya saja terlihat kepalanya mengangguk saat ditanya. Karena Made yang pada saat itu mulai mengantuk, ia terus permisi ke Mas Muji yang ada di depannya itu untuk masuk. Permisi mas, saya mau lanjut tidur lagi ya. Sambil membuka pintu ruangan, di dalam ruangan itu Made merasa perlakuan Mas Muji ini kok agak aneh. Muji hanya berdiri mematung di depan ruangan yang dipakai Made untuk tidur. Keesokan harinya Made ini terbangun mendengar suara bising bor, ketukan palu,
suara orang geser-geser meja dan peralatan kantor. Namanya juga kan baru pindahan. Kebayanglah gimana berisiknya, apalagi keadaan kantor masih dalam keadaan yang kosong. Jadi suaranya itu terdengar sekali menggema pada kala itu. Made segera membuka pintunya dan benar saja, kini suasana di kantor itu mulai ramai kembali dengan para pekerja yang sebagian merenovasi kantor dan sebagian lagi sedang sibuk tarik jaringan menuju ke server. Made lalu berpapasan dengan Mas Puji yang sedang berjalan menuju ke ruangan server. Bli, kamu itu tidur di mana semalam? Saya mau pulang jam setengah 11 malam cariin kamu buat kasih tahu kalau saya nggak bisa pulang jam 11 tepat karena istri saya sedang sakit. Saya pikir Bli ini nggak jadi nginap. Ya sudah, semua lampu saya matikan dan kuncinya saya bawa. Mendengar pengakuan dari Mas Muji, Made langsung bengong. Ia yakin jika semalam yang ia lihat adalah Mas Muji. Ya sudah Bli, aku lanjut kerja lagi, sambung Mas Muji sambil menepuk pundak Made, dan Made seketika terhenyak dan berusaha meyakinkan jika semalam mungkin dia ini sedang bermimpi atau berjalan dalam keadaan setengah sadar dan tidak sadar. Setelah semua barang-barang di kantor lama berhasil dipindahkan ke kantor yang baru dan juga semua server sudah berjalan, para pegawai pun berrutinitas menempati kantor baru tersebut. Di dalam kantor itu pun kini terisi oleh 25 orang pegawai dari berbagai macam divisi yang sudah digabung menjadi satu. Dari 25 karyawan, 19 orang diantaranya beragama muslim yang taat. Made yang merasa mengetahui ada sebuah ruangan kosong yang bisa dipakai untuk beribadah. Kemudian dia ini memberitahukan kepada teman-teman kantornya jika ada ruang tersembunyi yang letaknya paling ujung, yaitu di sebelah server. Mbak Selvi, Mas Nurdin. Ngomong-ngomong, Mbak Selvi ini kepala bagian keuangan, sedangkan Mas Nurdin ini bagian HRD. Tolong kasih tahu ya ke anak-anak lain kalau ada ruangan kosong yang bisa dipakai untuk musola. Ruangannya sudah saya bersihkan kok, Mbak, Mas. Tinggal dipakai saja kalau mau menunaikan ibadah sholat, ucap Made memberitahukan. Nah kebetulan biasanya kalau pas masuk jam sholat ini, anak-anak di kantor yang beragama muslim langsung kerja banget sambil untuk mengambil air wudhu dan menunaikan ibadah sholat secara berkelompok-kelompok dan bergantian. Tiba pukul 1 siang yang mana seharusnya sudah memasuki waktu zuhur, ada salah satu karyawati yang bernama kita sebut saja namanya Desi. Dia sempat menolak ajakan teman-temannya untuk sholat. Des, sholat dulu yuk. Yang lain udah pada selesai tuh, tinggal kita-kita doang yang belum. Ajak Almira dan 2 orang lainnya. Ntar dulu Demir, lu duluan aja dah. Gue gak apa-apa kok, sholat sendiri juga, kerjaan gue masih banyak, tolak Desi. Giliran Desi mau menunaikan sholat, ia sempat melihat teman-temannya barusan itu sudah kembali lagi ke meja masing-masing, yang artinya sudah selesai ibadahnya. Desi langsung pergi untuk berwudu dan membawa mukena serta sajadah miliknya ke ruang tersembunyi yang kini sudah beralih fungsi menjadi ruang musola. Begitu masuk ke musola, Desi terkejut sekaligus heran kok bisa temannya Almira yang ngajakin Desi sholat barusan masih ada di ruangan musola, sedang berdiri dengan posisi membelakangi Desi serta masih lengkap memakai mukena. Karena Desi berpikir Almira ini masih sholat, jadi ya sudah, si Desi ini ya sholat aja gitu di tepat di belakangnya Almira. Ketika Desi ini sholat, ia sempat tidak fokus sebab kok bisa si Almira nggak gerak-gerak badannya. Yang Desi lihat Almira hanya berdiri mematung sambil membelakangi Desi dari sewaktu Desi ini masuk ke dalam ruangan itu. Begitu Desi ini kemudian masuk ke bagian ruku di rakaat kedua, secara otomatis Desi ini menatap fokus ke bawah atau sajadah, dan ia benar-benar syok manakala ia melihat juntayan rambut gimbal panjang sekali yang setelah diamati benar-benar itu berasal dari Almira yang ada di depannya. Desi seketika terdiam dan benar-benar gak ngerti apa yang terjadi. Kok bisa tiba-tiba muncul juntayan rambut gimbal yang panjang sampai menyentuh ke sajadah Desi. Ternyata si Almira yang sedang berdiri tadi di depan Desi ini kini menoleh dengan wajah yang Masya Allah na'udzubillah bidzalik, gak karu-karuan bentukannya. Persis kayak kuntilanak yang wajahnya itu pucat banget, menyeringai menatap ke arah Desi. Sontak saja Desi ini tidak sadar. Dan begitu Desi sadar, ia sudah dikerubungi oleh banyak orang di kantor sambil kepala dan hidungnya diberi minyak kayu putih. Des, sadar dong Des.
ucap Ibu Selvi yang menepuk-nepuk pipinya. Desi kemudian menceritakan kejadian jika barusan melihat setan di ruangan musola dan lalu ia tidak sadar. Pengakuan Desi seketika membuat gaduh seisi kantor tersebut. Tidak terkecuali Made yang ikut berkomentar tentang pengalamannya melihat Mas Muji saat menginap. Namun, rupanya Mas Muji sudah pulang lebih awal pada kala itu kan? Dari mulai kejadian pingsannya Desi di ruang musola serta pengakuan Made, para karyawan ini enggan jika harus menunaikan sholat sendiri-sendiri di ruangan musola itu. Sesudah dua kejadian aneh itu, muncul kejadian lain manakala saat itu, ini cuma berselang 3 hari ya teman-teman dari kejadian Desi. Divisi Finance yang dikepalai oleh Ibu Selvi ini mengadakan lembur. Ya tentu saja itu adalah untuk closingan. Ya walaupun memang sih nggak semua anak divisi yang lembur, tapi setidaknya ada beberapa nama yang terpilih untuk lembur, yaitu Desi, Almira, Rara, dan Ibu Selvi. Ngomong-ngomong, di sini jam lembur kantor tersebut itu hitungannya lebih dari 1 jam tambahan dari jam pulang sore. Jadi contoh simpelnya, si kantor itu pulang jam 5 sore, nah diberi waktu 1 jam untuk istirahat, dan setelah itu baru masuk hitungan jam lembur itu di jam 7 malam pada kala itu. Karena sewaktu itu kerjaan bagian keuangan ini sedang menumpuk untuk closing akhir bulan. Jadi mereka berempat ini sepakat untuk jam istirahatnya yang 1 jam tadi dipakai hanya untuk sholat maghrib saja, dan kembali ngerjain laporannya walaupun mereka tidak dihitung lembur waktu istirahat 1 jamnya. Begitu mereka sudah selesai menunaikan sholat maghrib bersama-sama, mereka langsung ke meja masing-masing membuat laporan. Kebetulan meja Ibu Selvi ini letaknya agak di paling ujung yang mengarah ke meja anak buahnya. Saat Ibu Selvi ini sedang membuat laporan, matanya melihat ada seorang laki-laki berbadan tambun memakai pakaian rapi, kemeja, celana bahan, yang tiba-tiba berjalan menuju ke meja Desi. Anehnya mulut Bu Selvi ini seolah seperti dibungkam. Hanya saja ia terus memperhatikan lelaki itu yang langsung menghilang. Ibu Selvi terus beristighfar di dalam hati sampai pada akhirnya Desi ini tiba-tiba menjerit dan kesurupan. Sontak saja semua karyawan yang ada kaget bukan main. Desi yang kesurupan itu marah-marah karena ruangan kosong sudah beralih fungsi menjadi musola. Ibu Selvi segera meminta bantuan security kantor untuk merejang tubuh Desi agar tidak meronta-ronta. Serta dengan sekuat tenaga, Ibu Selvi dan juga teman-teman yang lain mencoba mendoakan Desi sampai kembali sadar. Sejak peristiwa aneh beruntun, diputuskanlah untuk para karyawan diperbolehkan pulang jam 16.45 dan tidak ada bagian lembur. Jika bagian lembur, pekerjaannya bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing tanpa harus standby di kantor. Rupa-rupanya tidak hanya sampai di situ saja, keganjilan yang mereka rasakan, entah bagaimana perlahan suasana kantor pun menjadi berbeda. Banyaknya pertengkaran antara karyawan satu dengan karyawan lainnya membuat hawa di sekitar menjadi tambah negatif. Made pun mengakui terkadang ia juga bisa tiba-tiba ingin marah-marah tidak jelas kepada anak buahnya. Dan juga antara sesama karyawan yang sebelumnya akur menjadi banyak bermasalah dan banyak keributan setiap harinya di kantor. Puncak dari segala macam prahara yang terjadi di kantor tersebut adalah dalam waktu 3 bulan sudah ada 7 kali karyawan yang mengalami kecelakaan saat ingin berangkat maupun pulang bekerja. Salah satunya dialami oleh Made itu sendiri. Saat itu Made yang kebetulan dimintai tolong oleh Pak Cokro untuk mengirimkan atau mendistribusikan kartu-kartu berdana ke konter-konter pulsa menggunakan mobil kantor. Tiba-tiba mobil yang dikendarinya itu mengalami remblong sehingga harus menghantam trotoar jalan. Beruntung keadaan Made ini masih bisa selamat walaupun hanya luka-luka ringan saja dan tangan kirinya patah. Pak Nurdin, si HRD, kemudian buka suara jika sepertinya rentetan kejadian demi kejadian di kantor baru ini ada campur tangan sesuatu yang tidak kasat mata. Pak Nurdin, si HRD, pun langsung mengenali jika lelaki itu bukan karyawan yang menjadi bagian perusahaan. Pak Nurdin lalu menyapa, "Pak, Bapak mau cari siapa? Dan ada perlu apa?" tanya Pak Nurdin. Lelaki tersebut hanya diam saja, bahkan menolehkan wajah ke arah Pak Nurdin pun itu pun tidak dia lakukan. Pak Nurdin yang agak kesal kemudian menyelesaikan buang hajatnya, namun begitu Pak Nurdin menoleh ke arah si lelaki, ia sudah menghilang.
Cerita dari Pak Nurdin dan pendapat beliau pun langsung ditanggapi oleh Pak Made. Kalau benar begitu, kebetulan minggu ini Biyung dan juga Aji saya dari Bali, yaitu bapak ibunya si Made mau datang menjenguk saya. Biyung saya ini di Bali seorang cenayang, Mas. Mungkin ia bisa melihat apa yang terjadi di sini, jawab Made. Oh ya udah Bli, kalau begitu biar nanti saya izin ke Pak Cokro untuk memperbolehkan Biyung atau ibunda Bli Made ini melakukan ritual jika diperlukan untuk membersihkan hawa negatif yang ada di kantor ini, jawab Pak Nurdin. Keesokan harinya kebetulan Pak Cokro yang semenjak pindah ke kantor baru ini sering tidak hadir langsung segera ditemui oleh Pak Nurdin. Tanpa banyak basa-basi, Pak Nurdin si kepala personalia itu mengungkapkan semua keganjilan yang ada di kantor tersebut. Dari mulai kejadian aneh, Made di hari pertamanya menginap di kantor, lalu Desi yang pingsan sampai dengan kesurupan, kejadian Ibu Selvi dan juga Pak Nurdin sendiri yang melihat sesosok pria tambun misterius tiba-tiba menghilang, para karyawan dan juga karyawati yang sering mengalami kecelakaan, sampai dengan pertengkaran di kantor yang seperti tidak ada habisnya. Pak Cokro kemudian lalu menjelaskan pada saat pindah di kantor baru itu, ia selalu memimpikan hal-hal yang aneh, yaitu lehernya dililit sebuah juntayan rambut gimbal yang panjang sekali. Mimpi itu pun terus dirasakannya selama 3 hari berturut-turut. Setelahnya Pak Cokro sering mendapati anak sulungnya yang bernama Satrio berumur 15 tahun. Dia ini berjalan sendiri dengan mata yang terpejam. Ketika Satrio dibangunkan dari tidur berjalannya itu, ia mengaku jika lehernya dililit juntayan rambut gimbal. Pak Cokro ini seakan percaya tidak percaya dengan ucapan Satrio, sebab apa yang dimimpikan oleh Pak Cokro kok bisa sama dengan Satrio. Satrio pun kemudian menjadi sering sakit-sakitan. Tubuhnya menggigil saat selesai maghrib, sama dengan jam 2 dini hari. Tapi setelahnya tubuh Satrio ini seperti baik-baik saja tanpa ada tanda-tanda gejala penyakit. Satrio juga menjadi sangat penakut. Ia tidak betah jika sendirian di rumah karena sering melihat sesosok kepala wanita yang berambut sangat panjang melayang-layang di langit-langit kamarnya, persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Akibat dari kejadian aneh yang dialami Satrio, si anak sulung Pak Cokro, hubungan antara suami istri itu pun ikut merenggang. Pak Cokro meminta istrinya yang sama-sama pebisnis agar menemani Satrio di rumah sampai keadaan Satrio ini stabil. Tapi nyatanya, sang istri pun meminta Pak Cokro untuk turut andil berganti mengurusi Satrio. Hal sepele di rumah pun bisa langsung membuat pertengkaran antara Pak Cokro dan istrinya. Hingga puncaknya Pak Cokro ini tidak mau mengalah pergantian menemani Satrio di rumah. Atas semua permasalahan itu, Pak Cokro berantusias ketika mendengar Pak Nurdin akan memanggil ibu dari Made yang kebetulan akan berkunjung menjenguk anaknya. Wah, boleh tuh. Sekalian deh, kalau bisa ibunda Made ini tolong datang juga ke rumah saya. Tolong dicek juga ada apa dengan rumah dan juga keadaan rumah tangga saya ini. Padahal ini saya itu seudon. Ya jika ini mungkin perbuatan rival bisnis saya yang iri, jawab Pak Cokro. Pak Cokro sampai memanggil Made untuk mempercepat waktu kedatangan ayah dan ibundanya. Ya tentunya dari Bali ke Jakarta, serta semua ongkos perjalanan akan dibayarkan oleh Pak Cokro. Selain itu Pak Cokro sampai berjanji memberikan bonus jika semua permasalahan yang ada di kantor serta di rumahnya bisa terpecahkan dan bisa terselesaikan. 4 hari kemudian, Made dan juga Pak Imron yaitu supir kantor lalu menjemput kedua orang tua Made di bandara atas perintah dari Pak Cokro. Sesudah menjemput dan juga menjamu makan siang kedua orang tua Made ini, rencananya mereka akan bertemu Pak Cokro di rumahnya. Begitu sampai di depan gerbang rumah Pak Cokro, Biyung Niluh atau Ibu Niluh ini langsung menggeleng-gelengkan kepalanya. Rumah ini terasa auranya gelap sekali, aura haus darah, ucapnya. Kedua orang tua Made lalu bertemu dan bersalaman dengan Pak Cokro. Pak Cokro pun segera mengutarakan permintaannya kepada Ibu Niluh untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi baik di kantor ataupun di rumahnya akhir-akhir ini yang dianggapnya sangat janggal. Pak Cokro masih kukuh dengan pendiriannya jika mungkin ini ada hubungannya dengan rekan bisnis yang mungkin iri dengan kesuksesan Pak Cokro. Bukan, ini bukan sebuah santet kiriman, tapi ini adalah perjanjian lama dengan iblis yang belum terselesaikan, jawab Ibu Niluh dengan pasti. Ternyata beberapa hari sebelum datang ke Jakarta,
Ibu Nilu ini sempat berkomunikasi dengan Made. Made diminta membawa 1 butir telur ayam yang sengaja disimpan di ruang musola. Saat pagi hari, ketika telur itu sengaja dipecahkan oleh Made atas perintah ibunya, isi telur ayam itu pun seperti berwarna hitam dan berbau busuk. Hal tersebut dianggap jika ada aura iblis yang dianggap sangat jahat yang sengaja ditanam untuk sebuah kepentingan secara simpelnya disebut dengan pesugihan. Pak Cokro sontak saja terkejut mendengar ucapan Ibu Made ini. Sebagai muslim yang taat, Pak Cokro berani bersumpah jika dirinya sangat menjauhi perbuatan yang musyrik seperti itu. Saya harus menyelidikinya di kantor Bapak terlebih dahulu. Sepertinya ini semua ada sangkut pautnya dengan kantor yang baru ditempati itu, jawab Ibu Nilu. Tepat di hari besoknya, seluruh aktivitas kantor diliburkan oleh Pak Cokro. Hal itu disebabkan karena Pak Cokro meminta Ibu Nilu untuk melakukan penelusuran secara gaib dan melakukan pembersihan. Ibu Nilu lalu diarahkan oleh Made langsung ke tempat ruang tersembunyi yang dipakai untuk musola. Menurut Made dan kawan-kawan lainnya, disitulah tempat yang dirasa paling angker, yang hawanya dingin agak lembab. Ibu Nilu lalu kemudian bersila memejamkan mata serta mulutnya berkemat-kamit merapalkan bacaan doa di dalam ruangan itu. Hingga tidak lama terdengar suara ledakan yang entah dari mana sumbernya, namun hanya terdengar suaranya yang seperti petasan. Tidak hanya ada suara, namun kini muncul semerbak bau seperti kabel terbakar yang menyelubungi seluruh isi ruangan kantor. Ibu Nilu meminta agar anaknya yaitu si Made ini serta para security yang ikut menyaksikan supaya segera pergi. Ibu Nilu pun berpesan kepada Pak Cokro jika sebaiknya berpindah segera kosongkan saja kantor tersebut. Sebab berdasarkan terawangan Ibu Nilu, terlihat jika ada sesosok iblis wanita yang berebut panjang sekali dan mukanya sangat menyeramkan. Dipercaya kekuatan iblis itu sangat dahsyat karena berumur ratusan tahun. Si iblis meminta darah tumbal manusia sebagai perjanjian baru, dan pastinya iblis itu marah karena ruang yang seharusnya digunakan untuk memberikan persembahan digunakan menjadi musola. Tidak ada pilihan lain bagi Pak Cokro. Akhirnya Pak Cokro pun mau tidak mau menuruti saran dari Ibu Nilu untuk segera pindah ke kantor lain yang lokasinya kebetulan tidak jauh dari rumah Pak Cokro. Setelah pindah ke tempat yang baru, alhamdulillahnya baik keluarga Pak Cokro maupun seluruh karyawannya sudah tidak pernah lagi terkena hal-hal yang aneh. Terakhir sekedar info tambahan dari narasumber yaitu Made. Jadi kantor yang baru disewa belum lama oleh Pak Cokro ini sebelumnya dipergunakan sebagai bank di tahun 1990. Krisis moneter, usaha mendirikan bank itu tidak seribet saat perizinannya sekarang ini. Sehingga banyak rakyat dengan modal pas-pasan bisa membuat bank sendiri, serta usaha perbankan itu sangat menjanjikan keuntungannya. Usaha perbankan tersebut dari waktu ke waktu semakin menjamur, dan karena semakin banyaknya saingan, tak ayal para pemilik bank sampai nekat melakukan perjanjian dengan iblis supaya bisa mendapatkan keuntungan secara cepat serta mendapatkan nasabah yang banyak. Tapi tragisnya pada tahun 1997 dan sampai 1998 terjadi krisis moneter pada kala itu dan banyaknya perubahan kebijakan perbankan, sehingga mau tidak mau banyak bank-bank yang izinnya dianggap kurang layak harus ditutup dan mengalami kebangkrutan. Tidak terkecuali pimpinan bank tersebut yang ikut kolab, dan 4 tahun kemudian kantor bank yang telah kosong tersebut dibeli oleh pengusaha muda. Tapi anehnya belum ada 1 tahun perusahaan mulai beroperasi. Santer terdengar kabar jika ada kejadian tragis pembunuhan sesama karyawannya di kantor itu. Latar belakang motif pembunuhan tersebut sampai kini masih belum diketahui pasti apa. Namun menurut kesaksian dari si pembunuh, ia selalu dibisikkan untuk membunuh teman sekantornya itu. Dan ternyata karyawan yang terbunuh di kantor tersebut ciri-cirinya sama dengan sosok lelaki misterius bertubuh tambun yang dilihat oleh Pak Nurdin serta Ibu Selvi kala itu. Setelah kejadian pembunuhan, kantor itu kembali tidak beroperasi selama beberapa tahun dan terisi kembali di tahun 2007. Dari tahun 2007 sampai 2012, entah berapa kali sudah berganti-ganti penyewa maupun kepemilikan karena memang baik siang ataupun sore hari, karyawan yang bekerja di kantor tersebut banyak mengalami gangguan spiritual. Bahkan desas-desusnya sampai ada yang bunuh diri.
Semua info yang Made dapat ini adalah dari seorang security yang mengaku jika ayahnya dulu pernah bekerja sebagai OP di bank tersebut. Sang ayah pernah bercerita jika memang di kantor tersebut ada sebuah ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh si pimpinannya saja. Dan di hari-hari tertentu, si pimpinan bank itu pun rutin membawa air kembang dan dupa yang lalu dibawa masuk ke dalam ruangan yang diduga itu adalah ruangan tersembunyi tersebut. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan cerita-cerita menarik selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.